Shalom Jemaat GBI Puri Indah, mari sama-sama kita memperkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu,
yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhan-Mu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah-Mu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan-Mu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Mari silam bagi Tuhan diri sama-sama, saudara. Lift your hand. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Mari para penyembah, angkat tanganmu ke dalam. Hallelujah. Go. Yes God, sampai seluruh gedung ini penuh kemuliaan-Mu, sampai seluruh jemaat-Mu penuh kemuliaan-Mu. Oh God, yes. Mari para penyembah, berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Satu suara, lift your hand, lift your voice. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, Jesus Christ, my living hope. Berikan sorak-sorai bagi Yesus, berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya. We give you all the glory, we give you all the honor, we give you all the praise, God. Segala kemuliaan, hormat, pujian, kehebatan, pengagungan, kedahsyatan, keajaiban hanya buat Yesus, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang ajaib, yang bertata di atas pujian kami. Kami perkatakan di pada raya terakhir ini Tuhan, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah kecewa dihibur, bahkan yang putus asa pasti ada jalan keluar. Kami perkatakan gedung ini penuh kemuliaan-Mu, umat-Mu penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, di dalam nama Yesus. Yang bangga punya Yesus, katakan. Tanpa musik, saya mendengar tepuk tangannya jemaat di pada raya ketiga. Saya percaya bisa lebih keras lagi. Saudara, haleluya. Lihat kiri kanan Bapak Ibu jemaat, anak-anak muda bilang kiri kananmu, hari ini Tuhan akan nyatakan kemuliaan buat kamu.
Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah kata dihibur, bahkan dia putus asa. Pasti ada jalan keluar. Tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Let's go, go. Mana tangannya, tepuk tangan buat Tuhan. Come on everybody, lift your head. Amen. Are you ready? Say oh oh. 1, 2, say whoa oh 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 oh. Say oh, say oh. Whoa oh 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 oh. Dari utara ke selatan. Say dari utara ke selatan. Terdengar dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung. Semua tangan depan. Dari pulau lembah, gunung, gunung yang tinggi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Nya disaksikan. Kebesaran-Mu. Hey, hey. Nama Yesus, Yesus, Yesus. Nama Yesus, nama Yesus. Semuanya pakai gaya, tangan di depan. Dari pulau lembah, gunung, siap lompat bagi Tuhan. 1, 2, 3, go. Allah, hey. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah, dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan say oh. Oh, 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 oh. Dari utara ke selatan, terdengar dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Semuanya tangan di depan. Dari pulau lembah, gunung, lagi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Nya disaksikan. Kebesaran-Mu, kebesaran-Nya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus. Nama Yesus, nama Yesus. Semua pakai gaya dari pulau lembah, gunung, siap lompat. 1, 2, let's go. Allah dahsyat, hey, ho. Tinggikan nama-Mu, hey, 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 haleluya. Kami sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati, angkat tangan semua. Anak-anak muda yang berjiwa muda, angkat tangannya tinggi-tinggi semua seperti ini. Yo, are you ready? 1, 2, 3, go. Langit dan bumi Dia ciptakan, gelap dan terang Dia pisahkan. Segenap alam seluruh isinya, kita menurut gambar dirinya. Tak terkira, tak terukur, kekalan tak terhitung umur. Alfa Omega, awal dan akhir, Maha kuasa dan maha adil. Pulau ke pulau, lembah ke lembah, seluruh lutut berjalur terbang. Gunung tertinggi, laut terendah, kasih setianya takkan berubah. Saksikan lewat hidup kita, nantikan rencananya indah. Hadirkan kasih karunia, pastikan kabarkan. Dari pulau mana suaranya jemaat HW? Dari hey, semuanya yang di belakang, dari pulau semua. Dari hey, lembah, amin. Sekali lagi, dari pulau, lembah, gunung yang tinggi. Allah
lihat tangan anak-anak muda yang hadir pada raya ketiga. Anak-anak muda. Salah, pertanyaan saya salah. Berapa yang hadir pada raya 3 ini jiwanya masih muda? Sorakan, wow! Kasih tahu kiri kananmu yang berjiwa muda, kita mau menari buat Tuhan. Katakan haleluya. Siap menari buat Yesus? Amin. Tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Musik, tangan di depan. Bagi, angkat tangannya dong seperti ini. Cuma kita cinta. Cuma siapa? Siap semuanya. Saya mau lihat tangan-tangan diangkat buat Tuhan. Putar kiri, putar. Hey, hey, balas. Hey, hey, puji Tuhan. Asik. Kasih tahu kiri kananmu, biar suka dukakan, jangan guna. Cuma siapa? Ya. Sebentar. Yang namanya tari-tarian minimal tangannya diangkat Bapak Ibu ya. Kalau begini bukan nari nih. Minimal kaki digoyang. Amin. Saya mau lihat jemaat yang diberkati. Angkat tangan dulu. Dua tangan semua, dua tangan. Ikuti saya. Gak usah malu-malu. Hanya engkau dengan Tuhan. Amin. Yang mau menari katakan haleluya. Angkat tinggi-tinggi, ikuti saya. Coba putar gini, putar. Balas lagi. Ya, begitu ya. Siap semuanya? Siap ya? 1, 2, angkat tangan, putar kiri. Hey. Balas. Asik. Puji sorakan Tuhan. Siapa? Kasih tahu kiri kananmu biar suka duka. Dan jangan guna. Dan jangan timbang. Cuma Yesus yang kita. Tangan di depan.
tangannya diangkat semuanya. Putar kiri, hey. Balas. Oh, puji Tuhan. Asik. Biar suka duka, biar suka. Jangan gundah. Cuma Yesus yang kita sah. Katakan cuma Yesus. Cuma Yesus yang kita. Sekali lagi, angkat tanganmu. Cuma Yesus yang kita. Lagi. Lagi. Oke gas. Oke gas. Oke gas. Puji Yesus berlimpah. Lagi. Kurang keras. Oke gas. Oke gas. Oke gas. Puji Yesus berlimpah. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan besar. Haleluya. Thank you Jesus. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me.
Mari sembah Dia. We worship you, Lord. We worship you, Lord. I sing to you, Lord. We give you all the glory, oh God. My strength. Mari sembah Dia, saudara. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu. Angkat suaramu, sembah Dia. Hirabata kaya lalamu, hiralalamu se. We sing hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, Jesus. I sing to you, Lord. I sing to you, Lord. We give you all the praise, oh God. You are my God. You are my Lord. You are my everything, Jesus. Ora bata kaya ralabaya sandaralabo. Mari sembah Dia, saudara. Mari sembah Dia, umat pilihan Tuhan. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Hallelujah, hallelujah, Yesus. Hallelujah, hallelujah. Your name is the powerful. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all. All thrones and possessions, all powers and dominions of praise stands above them all. You and angels cry, you are holy. All creations bow. Yes, you are. You are lifted high. Holy, holy forever. Your name is a powerful. Your name is the greatest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh God, all thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all, and the angels cry, you are holy. All creations cry, yes, you are. You are lifted high, holy, holy forever, oh God. In the angels cry, yes, you are. You are holy, yes, you are. You are lifted. Sudah kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Kita bangkit hadapan Tuhan. Sing your name, your name, your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All
all creation's proud. Yes, you are. You are lifted high, yes, Lord. Holy. Mari sambil angkat tangan di hadapan Tuhan. Hear your people sing, Lord. Hear your people sing. You are holy to the King of Kings. Oh, yes, you are holy. You will always be. Holy, holy forever. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir, seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di surga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku.
Hal kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita. Supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Tapi yang ketiga, selamat dengan sempurna. Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dan mengusir setan demi nama-Mu. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan, saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan. Yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Dan yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak saudara-saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Juga termasuk kualitas kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh. Agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus berada di sorga. Untuk mendoakan kita. Agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan. Atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi. Maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Dikatakan
bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari Raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus akan dipenuhi Roh Kudus. Tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi,
menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu, dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a, dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa,
maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Sekarang Tuhan Yesus berada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada kita, Aku datang segera. Aku datang segera. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Salah satu jawabannya seperti yang tertulis dalam Matius 24:14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Karena itu, Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Salah satu visi dari Empower 21, bahwa pada waktu Pentakosta tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari aliran Baptis mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Karena itu, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh satu dekade ke depan. Dari tahun 2024 ini ke 2033. Tahun 2033 adalah yang pertama, peringatan 2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan pencurahan Roh Kudus yang berarti peringatan ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun diberikannya amanat agung. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Terima, terima pengurapan Roh Kudus, terima pengurapan, terima, diurapi Roh Kudus. Terima kuasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, makasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala.
Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami. Tuhan, betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, kau bela, kau lindungi, kau berkati, kau hajar juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Bapa, terima kasih. Kau akan memberkati kami semua melalui perjamuan kudus ini. Tapi Engkau mau agar kami makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari, masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri kita masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan. Ampuni. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan saja cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa terima kasih. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah, Engkau menguatkan yang lemah. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Church, apa kabar? Berikut adalah pengumuman GBI Puri Indah untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Women in Christ diadakan setiap hari Kamis jam 10 pagi di GBI Puri Indah, basement G4, zona merah. Yuk kami mengundang para wanita agar dapat bergabung bersama kami untuk beribadah bersama-sama dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apakah sudah benar? Apakah sudah baik? Aku khawatir. Aku bingung. Aku gelisah. Aku tidak pantas diperlakukan begini. Mereka jahat. Mereka tidak bisa menghargai aku. Ini tidak adil. Aku marah. Aku merasa sendiri. Aku merasa kosong. Aku ingin ditemani. Aku kesepian. Aku merasa kurang. Aku tidak cantik. Aku tidak menarik. Aku merasa tidak sempurna. Mari bergabung dengan Healing Movement Camp yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2024 pada pukul 9 pagi hingga setengah 1 siang di GBI House of Blessing. Untuk pendaftaran, silakan mengunjungi counter ibadah raya atau menghubungi nomor WhatsApp berikut. Pendaftaran tidak dipungut biaya. Segera daftarkan diri Anda karena tempat terbatas. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya? Semua baik bukan? Kita sudah menikmati ibadah yang luar biasa hari ini. Dan saya ingin mengingatkan itu selama 10 hari ke depan, setiap jam 7 malam, di GBI Puri Indah Mall, di basement. Itu ibadah kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Bagi kita yang memerlukan kekuatan, keberanian, kepastian, pengharapan, damai sejahtera, saya undang kita bersama-sama untuk hadir. Biar kita kembali dipenuhi oleh kuasa Roh-Nya yang kudus untuk menghadapi hari-hari kita ke depan ini. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman dari kami. Tetap semangat, happy Sunday, and God bless Indonesia. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.